Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah konstruksi dan bangunan taman akan membahas mengenai elemen lanskap dari lapangan olahraga panahan pada ruang terbuka hijau ES Marzuki Mahdi Bogor dengan dosen pembimbing Dr. Ibu Siti Fatimah dan Bu Bika Nuryanti dengan anggota kelompok Adisa Fisanderi, saya sendiri Helinda Anggi, kemudian ada Aris Japan dan Adinda Fadia. Yang pertama ada potensi dan kendala dari tapak. Potensi dari tapak sendiri dapat dilihat dari potensi visualnya yang dimiliki oleh tapak terletak pada titik-titik view yang mengarah pada lapangan sepak bola. View pada titik tersebut memiliki jarak pandang yang sangat luas, mencakup bagian bangunan Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Klinik Mata, serta tanjung pohon pada Jalan Dr. Semeru. Semeru. Kemudian bentukan dari awan yang membentang luas dan sirkulasi angin menambah keindahan dari kenyamanan tapak ini. Kemudian secara keseluruhan bentuk topografi pada tapak relatif datar. Hal ini memberikan potensi untuk memanfaatkan taman olahraga tanpa perlu dilakukan cut and fill dan grading. Kemudian kendalanya yang pertama ada di akses masuk yang sempit. Pada akses masuk di sebelah barat terdapat portal yang menutupi sebagian akses jalan karena telah dijadikan lapang untuk berjualan sehingga para pedagang kaki lima um, oleh pedagang para kaki lima. Kemudian akses masuk yang awalnya lebarnya 8,5 meter hanya bisa digunakan sekitar 4,5 meter saja. Kemudian ada peletakan papan nama kepemilikan lahan tidak strategis karena berada di dalam tapak dan mengalami vandalisme atau coret-coret sehingga tulisan tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas. Kemudian kendala yang selanjutnya yaitu kurangnya fasilitas berupa tempat sampah dan toilet umum yang menjadikan tapak ini kotor dan banyak berserakan sampah-sampah pada titik-titik tertentu. Kemudian sampah sisa aktivitas pengguna pun bertebaran di dalam tapak sehingga ruang aktivitas di dalam tapak ini terutama di lapangan sepak bola tidak nyaman digunakan dan dipandang. Kemudian pada area bagian barat tapak, tepatnya di daerah kantin, area tersebut tidak dipergunakan sehingga banyak ditumbuhi tumbuhan liar dan menjadi tempat pembuangan sampah yang tidak seharusnya. Kemudian juga terdapat bad view seperti area gerak kiper sepak bola yang tanahnya terkikis sehingga terbentuk cekungan. Kemudian terdapat tempat pembakaran sampah yang lokasinya berada dekat dengan akses masuk ke tapak sehingga terkesan buruk dan mengganggu pengunjung. Selanjutnya retaining struktur yang dapat direkomendasikan untuk dibangun di tapak ini yaitu steps atau tangga. Di sini merupakan desain tangga yang dapat diaplikasikan pada tapak. Desain tangga ini dapat dibangun atau dilencanakan di bagian kantin di samping dari lapangan sendiri. Kemudian untuk tangganya sendiri akan dibangun dengan tangga. Selanjutnya. Kemudian ini merupakan bagian dari tangga. Tangga sendiri memiliki dua bagian utama yaitu vertikalnya riser ya dan horizontalnya yaitu tread. Bisa dilihat di gambar. Kemudian selanjutnya yaitu tangga ideal itu dapat dirancang dengan tidak slip atau tidak licin. Kemudian objeknya sendiri memiliki kemiringan permukaan untuk mengalirkan air. Kemudian adanya saluran air jika tangga dibangun di antara lahan yang ditumbuhi tanaman. Kemudian visual tangganya terlihat kuat dan padat. Lalu ukuran anak tangga ideal dengan perhitungan yang tepat. Nah, kita dapat membangun tangga pada tapak ini karena tapak ini memiliki level permukaan yang cenderung datar sehingga tapak terlihat lebih monoton. Nah, sehingga dibutuhkan permainan ketinggian pada tapak, makanya dapat dibangun anak tangga seperti yang sudah diperlihatkan di sini. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya untuk earthworks dan topsoil in relation to structures. Jadi di bab kali ini kita akan mengetahui jenis tanah yang ada di tapak. Nah, jenis tanah yang ada di tapak ini berupa latosol ataupun insertisol. Nah, jenis dari tanah latosol ini memiliki kandungan mineral primer dan unsur hara yang rendah, berwarna kecoklatan, merah hingga kekuningan, serta memiliki konsistensi yang gembur. Nah, produktivitas tanah ini sedang sampai tinggi, sedangkan infiltrasi dari tanah ini mudah sampai air. Oleh sebab itu, infiltrasinya dari agak cepat hingga 34 agak lambat. Nah, untuk daya tahan air ini sendiri, daya tahan dari air dari tanah latosol ini memiliki air yang cukup baik dan agak tahan terhadap erosi. Sedangkan melalui satu sumber yaitu menurut Sitorus, tanah latosol ini umumnya memiliki unsur hara yang sedikit dan bereaksi masam sampai agak masam serta mengandung kadar bahan organik yang agak rendah. Nah, akan tetapi tanah tersebut ini memiliki keadaan fisik yang lebih baik daripada tanah fosfolit sehingga relatif lebih mudah untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, mengapa sih kita perlu tahu jenis tanah untuk membangun sebelum kita membangun sesuatu? Karena jenis tanah ini bakal berpengaruh banget sama fondasi dan konstruksi yang akan kita gunakan. Selain itu, tanah insertisol ini maupun tanah lotosol ini juga cocok untuk menopang pembentukan hutan yang asri seperti itu. Mungkin boleh dilanjut. Ya, baik. Selanjutnya itu adalah hidrologi pada tapak. Jadi hidrologi pada tapak ini tidak cukup baik ya, karena pada saat hujan itu tanah dapat meresap air hujan. Nah, ada di beberapa titik-titik pada taman itu ada semacam cekungan akibat kendaraan bermotor dan pada area gawang di area sepak bola itu ada beberapa air yang terperangkap sehingga menimbulkan genangan. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah saluran drainase yang lebih baik serta biopori-biopori yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki hidrologi pada tapak tersebut. Mungkin boleh selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya ini terkait dengan paving yang akan bisa digunakan pada taman. Nah, jadi paving yang digunakan ini bisa antara paving fleksibel ataupun composite pavement. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan hard pavement atau rigid pavement, itu bakal mempersulit hidrologi pada tapak. Jadi makin sulit lagi air untuk menyerap pada tanah. Nah, maka dari itu kita memilih fleksibel ataupun composite pavement. Nah, selain itu karena ini berupa lapangan, jadi bisa juga dengan menggunakan material-material yang memiliki heat capacity yang rendah. Nah, maka dari itu kita dapat menghindari material-material seperti aspal, metal, beton, batu, serta tanah liat. Mohon maaf. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa hidrologi pada tapak ini sangat kurang ya. Nah, maka dari itu penggunaan lubang-lubang biopori ini pada pavement serta penggunaan pavement itu sendiri dapat meningkatkan proses drainase sendiri. Nah, sehingga air-air itu dapat menyerap melalui sela-sela pavement maupun biopori yang dibuat. Nah, berikut ini di bawah merupakan lapisan-lapisan struktur fleksibel ataupun composite pavement seperti itu. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada elemen konstruksi dinding. Jadi bisa kita lihat bahwa tadi itu tapaknya berada di sekitar jalanan atau langsung menghadap ke jalan, sehingga perlu adanya suatu dinding atau screen untuk memberi batas tapak di area tersebut. Nah, sebelum ke screen apa yang perlu kita buat, yaitu yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu ada apa saja sih di elemen dinding seperti itu. Nah, jadi dalam kita membuat dinding ini kita harus tahu ada fondasi, ada balok, ada kolom, dan juga ada dindingnya itu sendiri. Nah, fondasi ini merupakan bagian bangunan yang berada di bawah, dan ini fungsinya itu untuk menghubungkan bangunan dengan tanah yang ada di bawahnya. Jadi nanti fondasi ini akan meneruskan beban-beban dari dinding tersebut ke dalam
lapisan tanahnya. Nah, jadi fondasi ini berfungsi untuk menjamin kestabilan dari dindingnya sehingga perlu diperhatikan secara baik gitu. Tanah yang ada di sana dengan fondasi yang digunakan itu harus tepat. Lalu yang kedua itu ada balok. Jadi balok ini dirancang sebagai elemen vertikal atau bisa teman-teman lihat juga di gambar ya. Itu menjadi rangka yang berfungsi untuk meneruskan si beban-beban dari dindingnya itu ke fondasi, ke bagian fondasi. Lalu ada kolom juga. Nah, kolom ini juga sama, dia vertikal dan biasanya dia untuk menahan beban aksial dan juga beban-beban lainnya. Dan biasanya ini faktor kegagalan terjadi jika kolom ini tidak diatur atau tidak direncanakan dengan baik. Jadi fungsi dari kolom itu sendiri untuk menjaga kekuatan dari dindingnya. Lalu ada dinding itu sendiri yang biasanya itu beberapa material yang digunakannya bisa beton, bisa bata, bisa batu alam, dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan bata karena yang paling mudah digunakan juga, dan biasanya dinding bata ini ada beberapa aturan dan pengolahannya ini harus memenuhi standar dari Peraturan Bahan Bangunan Indonesia. Dan biasanya dinding yang dibuat untuk ketebalan tertentu itu kalau untuk yang non-struktural atau yang tidak ada beban itu setengah batu, dan untuk yang struktural atau yang menahan beban itu 1 batu. Jadi bisa dilihat ya kalau screen itu biasanya adalah yang tidak menahan beban lainnya. Bisa di next? Oke, nah jadi yang akan kami gunakan di tapak itu yang pertama penggunaan dinding sebagai screen atau nanti ini dindingnya non-struktural. Nah, bisa dilihat juga konstruksi dinding sebagai pembatas ruang atau screen wall ini biasanya konstruksinya itu menggunakan setengah batu. Jadi kalau teman-teman tahu, bata ini kan ada panjang dan lebar ya. Nah, yang menjadi tebal dindingnya itu yang bagian lebarnya. Jadi yang bagian 15 sampai 20 cm tergantung bata yang kita gunakan. Nah, lalu untuk elemen konstruksi dinding gapura ini akan kita gunakan di bagian display area atau di bagian penerimaan awal. Ini nanti akan ada gapura yang masuknya ke elemen struktural. Kenapa? Karena akan menahan beban lagi di atasnya gitu. Di atasnya itu kan mungkin akan ada atap yang terbuat dari kayu atau terbuat dari baja. Nah, maka dinding yang digunakan itu harus mengikuti aturan struktural. Jadi dindingnya itu batanya 1 batu dengan tebal dindingnya itu 30 sampai 40 cm. Berarti yang bagian panjangnya itu yang dijadikan tebal dindingnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah akan dibahas mengenai hubungan tapak dengan air. Pertama, tapak ini berhubungan dengan air pada lapangan rumput. Seperti yang terlihat pada tapak, jadi hampir 70% dari keseluruhan tapak itu didominasi oleh tutupan rumput dengan dominasi peruntukan sebagai arena olahraga, khususnya panahan dan sepak bola. Nah, oleh karena itu diperlukan sistem drainase yang baik agar air tidak menggenang di atas lapangan. Nah, pada studi pustaka yang dilakukan, didapati bahwa untuk menciptakan lapangan rumput yang baik diperlukan beberapa lapisan, tidak hanya tanah, yakni di bawah rumput persis itu ada lapisan penutup, lalu ada pasir uruk, pasir murni, yang dimana fungsinya itu untuk menyaring air, kotoran-kotoran yang kasar seperti itu, lalu ada kerikil dengan diameter 2-10 mm, lalu di bawahnya ada kerikil yang lebih besar dengan diameter kerikil 10-20 mm. Lalu terdapat kelebihan dari penggunaan drainase lapangan rumput berlapis seperti ini. Yang pertama, air tidak menggenang di permukaan, lalu menjaga persediaan air tanah, dan selain itu dengan sistem drainase yang lebih baik lagi, manajemen drainase yang lebih baik, maka air dapat dipergunakan kembali untuk kebutuhan perawatan taman, vegetasi taman yang lain. Namun penggunaan drainase lapangan rumput seperti ini memiliki kurangan, yakni biaya lebih untuk pemasangan dan perawatan. Lalu untuk yang kedua,
berhubungan dengan air, yakni dengan saluran air. Nah, selain lapangan rumput, sistem drainase pada saluran air juga perlu diperhatikan agar air tidak meluap, khususnya saat musim penghujan. Jenis saluran air yang digunakan pada tapak yakni drainase terbuka dengan tutupan beton cor. Nah, seperti yang bisa dilihat, untuk bahan utama dari selokannya sendiri yakni batu kali, dan pas dengan perbandingan 1:4. Lalu untuk penutupnya sendiri yang bisa digunakan sebagai trotoar, ini adalah beton cor. Nah, untuk kelebihannya sendiri, dengan penggunaan saluran air dengan drainase terbuka seperti ini, volume air yang dialirkan bisa lebih besar dan tidak mengganggu secara visual karena ditutup oleh beton cor. Jadi bisa menyesuaikan dengan desain dari taman. Namun kekurangannya, pemeliharaan lebih sulit ketika terjadi masalah penyumbatan karena harus dibuka dan mengganggu visual. Nah, lalu kelemahan dari drainase seperti ini juga adalah banyak menggunakan lahan atau land loss. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.